Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah lanjutan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah serinya dari Bayu Gendeng. Kisah yang diambil dari karya Karsa dari tulisannya Zaki Aisar. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mata Bayu membulat, senyum kecil mengembang di wajahnya. Aku tahu sekarang kelemahan 5 banci itu. Teriak Bayu sambil menatap wajah Eyang Hangareksa dengan penuh kemenangan. Kowe ngerti toh sekarang, Le? Saut Eyang Hangareksa. Emang apa kelemahannya, Baik? Jangan buat aku makin penasaran, Cok. Bayu tidak lekas menjawab. Dia masih tertawa terbahak-bahak seolah dia menertawai kebodohannya yang tidak sadar dengan kelemahan 5 iblis itu. Iya, aku baru sadar. Lucu sekali, ucap Bayu sambil terus tertawa. Jancuk wedus, ojo guyu wae sok. Aku udah penasaran ini, saut Bondet yang tidak sabaran. Walah, aku baru sadar. Kelemahannya itu di area kemaluannya. Soalnya saat Gianto aku tendang burung empritnya, dia mengerang kesakitan. Terus si Bintoro juga menghindar saat mau aku pukul area kemaluannya. Padahal lehernya saja nggak mempan dengan tebasanku. Berarti area kemaluannya nggak bakal kebal layaknya leher dan anggota badannya yang lain kan? Ujar Bayu menjelaskan. Walah, Bondet langsung ikut tertawa mendengar jawaban dari Bayu. Kamu paham juga bocah gendang. Mereka itu punya ilmu kebal dari ritual mandi darah gadis perawan. Dan bodohnya, saat ritual mandi darah tersebut, mereka masih pakai sempak. Jadi bagian itunya yang enggak ikut kebal, saut Eyang Hangareksa. Asem, tahu gitu kemarin aku pukul bagian itunya dengan ajian lebur saketi lah. Sial, aku terlalu terpancing emosi sehingga kurang bisa berpikir jernih, ucap Bayu. Alah, sejak kapan kamu bisa mikir jernih? Kamu itu dari dulu selalu ngawur dan sering bertindak dulu baru mikir. Hampir saja tadi kamu modar. Makanya waktu dulu kamu gabung Beranda Lokajaya, aku juga langsung ikut gabung karena aku takut kamu berbuat sembrono. Siap Mas Bondet, itulah gunanya temen, ujar Bayu sambil menepuk bahu Bondet. Terus rencana kita sekarang gimana? Tanya Bayu lagi. Mereka bertiga seketika terdiam, seolah tenggelam dengan pikirannya masing-masing. Kalian dengarkan aku. Kalian tidak akan menang jika kalian melawan kelima iblis itu saat mereka berkumpul. Kalian harus bunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu. Karena kematian salah satu dari 5 iblis itu akan membuat mereka melemah. Kalian kan sudah tahu kelemahan mereka. Jadi kalian jebak saja satu dari mereka, lalu baru kalian habisi. Dan menurut pengalamanku, yang sudah kenyang dari zaman kerajaan Jawa kuno dulu, orang-orang sakti biasanya bisa dikalahkan dengan memancing birahi mereka. Alias kita gunakan umpan wanita cantik, ujar Eyang Hangareksa menjelaskan. Itu kan kamu kakek peot. Kamu kan orang sakti tapi mesum. Belum tentu mereka juga mesum kayak kamu, saut Bayu ketus. Jangan salah. Diam-diam aku mengawasi mereka dan aku sudah tahu siapa yang paling mesum di antara kelima iblis itu. Jadi kalian bisa memanfaatkan hal itu untuk menghabisinya, balas Eyang Hangareksa. Siapa kek? Karno. Jadi target kita saat ini adalah Karno, orang nomor 3 dalam kelompok 5 iblis dari Timur Jawa, jawab Eyang Hangareksa. Bayu dan Bondet saling bertatap mata ketika mereka mendengar ucapan Eyang Hangareksa. Mereka berdua belum paham arah tujuan dari rencana Eyang Hangareksa. Eyang Hangareksa adalah seorang pertapa sakti yang hidup di zaman Majapahit. Suatu hari dia bertapa di sebuah hutan belantara. Dalam pertapaannya dia didatangi sesosok makhluk gaib berupa wanita yang sangat cantik. Wanita itu terus-menerus menggodanya hingga Eyang Hangareksa pun akhirnya tergoda.
Eyang Hanggareksa yang memang terkenal sebagai kakek mesum rela membatalkan pertapaannya dan melepas sukmanya untuk mengikuti wanita cantik tersebut ke alam gaib. Karena terlalu menikmati kebersamaannya dengan makhluk gaib tersebut, dia pun sampai lupa dengan raganya yang dia tinggal di hutan. Hingga akhirnya saat sukma Eyang Hanggareksa ingin kembali ke tubuhnya, dia tidak menemukan tubuhnya berada di hutan itu lagi. Entah tubuhnya hilang kemana, mungkin bisa saja dimakan hewan buas atau hilang tertimbun longsor. Sukma Eyang Hanggareksa akhirnya terombang-ambing. Dia tidak bisa kembali menjadi manusia normal. Puluhan hingga ratusan tahun dia mencari tubuhnya, namun tidak dapat dia ketemukan. Hingga suatu saat dia bertemu dengan Bayu. Saat itu terjadi kehebohan di desa Jumapolo, sebuah desa yang tidak jauh dari Padepokan Singolawu, tempat Bayu berlatih ilmu kanuragan. Warga desa dihebohkan dengan keluhan para gadis di desa itu yang mengaku tiap malam tubuh mereka seperti dibelai dan digerayangi oleh sosok yang tidak terlihat. Salah satu korbannya adalah Ningsi. Ningsi adalah seorang gadis muda cantik dari desa yang berada di lereng laut tersebut. Tiap malam Ningsi merasa tubuhnya digerayangi sesuatu dan sering bermimpi bersetubuh dengan kakek tua yang mengerikan. Karena hal itu, Ningsi sampai tidak berani tidur malam hingga membuat kesehatannya menurun. Akhirnya orang tua Ningsi mendatangi Padepokan Singolawu untuk mendapatkan pertolongan. Saat itu Kiseno, pimpinan Padepokan Singolawu, mengutus Bayu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bayu pun datang ke rumah Ningsi untuk mencoba menyembuhkan Ningsi. Setelah Bayu melihat kondisi Ningsi, Bayu tahu bahwa Ningsi diganggu oleh sesosok makhluk yang berwujud seorang kakek tua yang menggunakan pakaian kerajaan Jawa kuno. Setelah dipancing dengan berbagai cara, akhirnya muncullah makhluk itu di hadapan Bayu. Ya, dialah Eyang Hanggareksa. Kakek tua itu sangat marah ketika Bayu mengusiknya, hingga akhirnya pertarungan sengit keduanya pun terjadi. Bayu hampir kalah karena Eyang Hanggareksa ternyata sangat sakti. Namun Bayu tahu kakek itu sangat mesum, sehingga di tengah pertarungan Bayu mendekati Ningsi lalu dengan menggunakan tebasan parangnya, Bayu menebas pakaian Ningsi hingga tubuhnya tampak bugil tanpa sehelai benang pun. Ningsi pun menjerit keras namun Bayu tidak peduli. Kemudian Bayu menarik tubuh polos Ningsi dan mengarahkan tubuh Ningsi ke hadapan Eyang Hanggareksa. Melihat tubuh Ningsi yang mulus tanpa busana, kakek tua mesum itu pun seketika lengah sehingga Bayu bisa meringkusnya. Meskipun pada akhirnya Bayu harus mendapatkan beberapa tamparan di pipinya oleh Ningsi. Setelah dapat diringkus oleh Bayu, Eyang Hanggareksa memohon kepada Bayu untuk melepaskannya. Dengan imbalan dia akan mengikuti dan melindungi Bayu, juga mengajarkan pukulan lebur saketi. Sebuah ilmu kuno yang konon hanya dimiliki oleh para orang sakti di zaman Majapahit. Bayu pun setuju dengan penawaran dari Eyang Hanggareksa. Akhirnya, sejak saat itu Eyang Hanggareksa selalu mengikuti dan melindungi Bayu, meskipun kakek konyol itu lebih sering malah merepotkan Bayu, seperti yang terjadi di desa Randu Gunting. Kembali ke kontrakan Bayu. Setelah Bayu dan Bondet mendengar ucapan dari Eyang Hanggareksa, sejenak mereka saling berpandangan. Mereka berdua seolah bertanya-tanya dan tampak masih belum memahami apa yang akan direncanakan oleh Eyang Hanggareksa. "Terus rencanamu apa untuk menyingkirkan Karno?" Eyang Hanggareksa tidak lekas menjawab. Dia tersenyum kecil sambil memandangi Bayu dengan tatapan aneh. "Tapi rencana ini membutuhkan seorang gadis, dan gadis itu adalah Sinta." "Ah, apa maksudmu kakek mesum? Aku tidak setuju kalau Sinta kita bawa-bawa ke dalam urusan ini. Dia juga tidak boleh tahu kalau aku salah satu anggota Beranda Lokajaya." "Ya itu terserah kamu, tapi Sinta mempunyai weton dan darah yang cocok untuk memancing dan menjebak Karno. Dia juga mempunyai wajah yang cantik. Jadi Sinta bisa menjadi senjata kita untuk menghabisi Karno." Bayu terdiam sejenak. Dia mencoba merenungi ucapan Eyang Hanggareksa. "Iya baik, gak ada salahnya kalau kau bujuk gadis itu, kalau memang dia berguna untuk melancarkan rencana kita." "Baiklah, aku akan mengajak Sinta untuk jadi bagian rencana kita. Sekarang katakan kepadaku, apa rencanamu Eyang?" "Baiklah, dengarkan aku baik-baik," ucap Eyang Hanggareksa. Kemudian Eyang Hanggareksa menjelaskan seluruh rencananya kepada Bayu dan Bondet. Bayu tampak terbelalak dengan penuh keterkejutan saat dia mendengar rencana Eyang Hanggareksa. "Kau gila kakek peot, rencanamu sangat gila," ucap Bayu sesaat setelah dia mendengar rencana Eyang Hanggareksa. "Tapi aku yakin itu akan berhasil membunuh Karno," jawab Eyang Hanggareksa penuh keyakinan.
Bayu hanya menggeleng-gelengkan kepala seperti tidak percaya dengan rencana Eyang Hanggareksa yang menurutnya sangat konyol dan berbahaya. Tapi Bayu mau tidak mau akhirnya setuju setelah Bondet juga ikut meyakinkan Bayu. Mereka bertiga pun akhirnya sepakat untuk bergerak membunuh Karno menggunakan rencana Eyang Hanggareksa. Oh ya, parangmu telah hancur ya Le. Kalau kau mau, aku bisa memberikanmu senjata. Aku mempunyai sebuah senjata yang sangat sakti, sekaligus terkutuk, sampai aku sendiri tidak berani menggunakannya. Tapi aku yakin kamu bisa menaklukkannya. Senjata ini aku dapat saat aku bertapa di hutan Wilis. Aku akan menunjukkan senjata itu padamu, Le. Ucap Eyang Hanggareksa yang kini tampak sangat serius. Bayu hanya mengangguk pelan. Dia sangat penasaran dengan senjata yang akan ditunjukkan oleh Eyang Hanggareksa. Kemudian Eyang Hanggareksa duduk bersila, matanya terpejam, mulutnya mengucap mantra-mantra. Lalu asap hitam mengepul memenuhi ruangan kontrakan Bayu. Tidak lama kemudian setelah asap hitam mulai menghilang, terdengarlah suara benda yang berputar-putar di langit-langit kamar. Setelah beberapa saat berputar-putar di langit-langit kamar, benda itu kemudian turun menghujam ke lantai kontrakan Bayu, lalu menancap ke lantai dengan suara keras. Kini terlihatlah sebuah pedang tajam dengan bilah besi berwarna hitam pekat. Gagang pedang itu berwarna merah dengan banyak ukiran tengkorak di gagang pedang itu. Bayu dan Bondet saling bertatap mata, kemudian Bondet menganggukkan kepala seolah memberi isyarat kepada Bayu untuk mendekati pedang tersebut. Bayu lalu mendekati pedang yang menancap tersebut. Bayu menatap setiap detail pedang itu. Bilah besinya yang berwarna hitam pekat sesekali mengkilap terkena cahaya lampu kontrakan Bayu. Dari tatapan mata Bayu, dapat diketahui bahwa dia sangat tertarik dengan senjata yang ada di depan matanya. Itu adalah pedang 1000 arwah. Dulu pedang itu berwarna putih, layaknya pedang pada umumnya. Namun setelah pedang itu digunakan untuk membunuh 1000 nyawa, dia berubah menjadi hitam pekat. Konon katanya 1000 arwah manusia yang tewas oleh pedang itu saat ini mendiami pedang itu dan mengutuknya, sehingga siapapun yang tidak mereka kehendaki menggunakan pedang itu akan mati mengenaskan. Ucap Eyang Hanggareksa menjelaskan. Bayu terdiam sejenak, matanya masih menatap ke pedang yang menancap di lantai kamarnya. Jadi kalau mereka tidak menyukaiku, maka aku akan mati setelah menggunakan pedang ini, Eyang. Ya, begitulah, dan tercatat sudah ratusan orang tewas ketika mereka mencoba menaklukkan pedang itu. Kukira sudah saatnya dia memiliki seorang tuan yang bisa menaklukkannya. Balas Eyang Hanggareksa mencoba meyakinkan Bayu. Bayu, itu sangat berbahaya. Aura dari pedang itu kurasakan sangat jahat. Pedang itu sangat kuat sekaligus berbahaya. Kau harus berhati-hati, dan kalau ragu, mending kau tidak usah mencoba menaklukkannya. Bayu sedikit ragu, namun kemudian dia memantapkan niatnya untuk mencoba menaklukkan pedang hitam yang menancap di depan matanya. Perlahan Bayu mendekati pedang itu. Nampak wajah Bondet sedikit khawatir, sedangkan Eyang Hanggareksa hanya tersenyum kecil. Bayu mengambil nafas panjang lalu tangannya mulai memegang gagang pedang tersebut. Bayu merasakan aura kamarnya seketika berubah ketika dia memegang gagang pedang tersebut. Kemudian dengan perlahan Bayu mulai menarik pedang yang tertancap di lantainya. Dan terdengarlah suara gesekan besi yang terdengar pelan namun seketika membuat bulu kuduk Bayu meremang. Kini setelah seluruh bagian pedang itu tercabut dari lantai, Bayu kemudian menatap tiap detail pedang itu. Bayu memutar-mutar pedang tersebut, mengamati tiap lekuk bentuknya yang terlihat sangat bagus. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Apakah pedang ini sudah tunduk padaku? Belum sempat Bayu merasa lega, tiba-tiba Bayu merasakan aura yang sangat berbeda di kamar kontrakannya. Kini kamar kontrakannya terlihat gelap. Tidak nampak perabotan apapun di dalam kamarnya. Bahkan Bondet dan Eyang Hanggareksa juga tidak nampak berada di ruangan tersebut. Bayu seperti berada di alam lain. Perlahan Bayu merasakan telapak tangannya seperti melekat kuat di gagang pedang tersebut. Dia tidak bisa melepas pedang terkutuk itu dari genggaman tangannya. Sayup-sayup Bayu juga mulai mendengar suara-suara rintihan kesakitan. Suara tertawa kecil, suara tangisan, suara nyanyian, bahkan suara tertawa keras di tempat itu. Seolah ribuan orang mengerumuninya. Itukah suara para arwah yang mendiami pedang ini? Tampak tangan Bayu mulai bergetar. Pedang terkutuk itu seolah menghisap energinya. Kini perlahan suara-suara penghuni pedang terkutuk itu mulai menampakkan wajahnya perlahan. Sosok wajah-wajah pucat bermata merah dan berbaju hitam
berjalan mendekati Bayu. Sosok-sosok itu berjumlah begitu banyak dan terus mendekat ke arah Bayu dari berbagai arah. Kini Bayu terlihat berdiri di tengah kepungan makhluk-makhluk mengerikan yang melingkarinya. Bayu juga merasakan tekanan pedang itu semakin kuat. Bayu merasakan tangannya seperti ingin dihancurkan oleh aura kekuatan pedang itu. Bayu sampai menggunakan kedua tangannya untuk menahan kekuatan pedang terkutuk itu. Teriak Bayu kesakitan sambil terus berusaha untuk bertahan dan menaklukkan pedang tersebut. Perlahan pedang di genggamannya seolah meronta dan mengarahkan tangan Bayu untuk menusuk wajahnya sendiri. Bayu sekuat tenaga menahannya dengan masih diiringi suara-suara mengerikan dari para makhluk-makhluk yang mengitarinya. Tiba-tiba suara-suara makhluk yang mengitari Bayu serempak mengucapkan kata, "Mati, mati." Ucapan para makhluk itu seolah memberikan tambahan kekuatan kepada pedang tersebut untuk semakin menekan Bayu. Pedang itu seolah hidup dan menggerakkan tangan Bayu untuk menusuk wajahnya sendiri. Bayu mengerahkan seluruh tenaganya untuk menahan tekanan dari pedang di genggamannya. Jancok, tunduklah kepadaku pedang sialan. Jadikan aku sebagai tuanmu, brengsek. Teriak Bayu dengan penuh amarah. Tiba-tiba suara-suara bising para makhluk yang mengitari tubuhnya langsung terdiam. Pedang yang tadinya meronta juga perlahan mulai tenang. Kemudian secara bersamaan, makhluk-makhluk menundukkan badan. Mereka terlihat bersujud melingkar ke arah Bayu. Mereka seolah tunduk kepada Bayu. Bayu yang masih terengah-engah menatap makhluk-makhluk itu yang begitu banyak bersujud kepadanya. Bayu kemudian tersenyum kecil dan mengangkat pedang itu tinggi-tinggi. Tawa Bayu melengking dan kemudian perlahan ruangan gelap itu berubah menjadi kamar kontrakannya lagi. Terlihatlah Eyang Hanggareksa dan Bondet yang tersenyum bangga melihat Bayu. "Bagus, Le. Kamu bisa menaklukkan pedang itu. Berarti kamulah yang dipilih untuk menjadi pemilik pedang terkutuk itu. Kau kini pemilik pedang 1000 arwah yang legendaris. Bagus, nak. Aku bangga padamu." "Aku juga lega pedang itu tidak jatuh ke tangan orang jahat," ucap Eyang Hanggareksa. "Pedang 1000 arwah, ya, nama yang menyeramkan. Tapi karena sekarang aku telah menundukkanmu, maka aku akan merubah namamu menjadi si Blacky, karena warnamu hitam pekat," ucap Bayu sambil menatap pedangnya. "Walah wedus, kamu ngasih nama sembarangan. Tapi ya sudah, terserah kamulah." Sedangkan Bondet hanya tertawa melihat kelakuan sahabat baiknya. Beberapa hari kemudian Bayu menjalankan rencana yang telah mereka rancang dan sepakati. Bayu bersama dengan Bondet mendatangi rumah Sinta untuk mendiskusikan rencana mereka kepada Sinta. Terlihat Sinta sedang menyapu di depan rumah. Bayu dan Bondet bergegas mendekati Sinta. Dek Sinta, lagi nyapu ya, Dek?" Mas Bayu, tumben pagi-pagi datang kemari. Mas Bayu mau nyari bapak ya?" "Enggak, Dek, Mas ada perlu sama Dek Sinta. Ada sedikit waktu enggak, Dek? Mas mau bicara." Sinta tampak keheranan karena kali ini dia melihat Bayu sedikit serius. Sinta juga menatap Bondet dengan aneh karena Sinta masih sangat asing dengan Bondet. Sinta mendekat ke arah Bayu kemudian dia berbisik. Mas itu teman Mas ya?" tanya Sinta penasaran. "Wah, bukan Sin. Dia itu orang stres. Beberapa hari lalu dia Mas temuin di pinggir jalan. Kasian banget. Akhirnya aku ajak nginep di rumah Mas," balas Bayu berbisik. "Oh gitu ya, Mas. Woi, jangan bisik-bisik, Cok. Aku bisa denger loh." Sinta dan Bayu hanya tersenyum kecil melihat tingkah laku Bondet. Bayu kemudian mengajak Sinta sedikit menjauh untuk membicarakan maksud dan tujuannya. "Iya Mas, sampean ingin ngomong apa? Kok kayaknya penting banget?" "Waduh, gimana ya, Dek? Mas sedikit nggak enak ngomongnya. Gini, Dek, Mas ingin kamu jadi pelacur," ucap Bayu setengah berbisik. Sinta terkejut mendengar ucapan Bayu. Dia juga tampak kebingungan, seolah dia ingin memastikan apakah yang dia dengar tidak salah. "Apa Mas? Pelacur? Atau aku yang salah dengar, Mas?" tanya Sinta kebingungan. Bondet mendekat ke Bayu dan langsung menempeleng kepala Bayu. Dasar bocah edan, kamu jangan langsung to the point. Bener-bener bocah rantai otak." Bayu hanya tertawa sambil garu-garu kepala. Sinta masih melongo kebingungan melihat tingkah Bayu dan Bondet. "Jadi gini Sin, kau mungkin sudah dengar tentang pembantaian warga di Randu Gunting. Kau sendiri juga pernah menjadi korban tumbal Gianto, si pemilik restoran tempatmu bekerja dulu.
Semua peristiwa yang aku sebutkan tadi disebabkan oleh 5 iblis dari Timur Jawa, sebuah kelompok yang terdiri dari 5 orang sakti. Salah satunya adalah Gianto, bosmu dulu, dan juga Bintoro, pemilik pabrik rokok tempat bapakmu bekerja. Kelompok jahat tersebut harus segera dihentikan, dan Mas bersama Bondet berusaha menghentikan mereka sebelum mereka membuat kekacauan yang lebih parah lagi. Dan untuk memperlancar rencana Mas butuh bantuan kamu, Dek. Sinta mengangguk tanda memahami penjelasan Bayu, meskipun dia juga terlihat sedikit trauma mendengar nama Gianto yang dulu hampir menumbalkannya. Bantuan? Bantuan apa, Mas? Aku ini hanya gadis lemah yang mungkin hanya akan merepotkan sampean, Mas. Bayu dan Bondet saling bertatap mata, kemudian Bayu memberi isyarat kepada Bondet untuk menjelaskan. Jadi gini, Sin, kamu itu mempunyai weton dan jenis darah yang disukai 5 iblis dari Timur Jawa. Dan kami ingin kamu berpura-pura menggoda salah satu anggota iblis itu yang bernama Karno. Ya, maaf ya, Sin. Ya, kamu berpura-pura seolah menjadi PSK, terus ajak dia berdua denganmu, dan setelah dia lengah, kami akan menghabisinya. Ujar Bondet yang sedikit berhati-hati menjelaskan. Apa? Wah, ini gila, Mas. Aku bingung, Mas. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi wanita seperti itu? Tenang saja, Dek. Kami akan selalu memantaumu. Ini kita lakukan demi kebaikan semuanya. Kita tidak ingin kejadian di Randu Gunting terulang lagi. Jadi aku mohon, Dek, kamu mau membantuku, ucap Bayu sambil memegang pundak Sinta. Sinta pun mau tidak mau menyetujui keinginan Bayu. Meskipun di sisi hatinya dia masih ragu. Sinta menatap mata Bayu yang penuh dengan ketulusan. Akhirnya Sinta pun mengangguk setuju. Bagus, Dek, kami mengandalkanmu. Dan gunakan ini nanti saat kamu mandi, dan malam ini kita akan segera beraksi, ucap Bayu sambil memberikan sebuah bungkusan kain putih kepada Sinta. Apa ini, Mas? Ini ramuan yang akan membuat iblis itu terhanyut kepadamu. Sinta hanya bisa menuruti keinginan Bayu. Meskipun dia sendiri masih takut dan ragu, dia merasa tidak enak kepada Bayu yang selama ini telah baik dan menolong nyawanya. Sore itu Sinta mandi dengan ramuan yang diberikan Bayu. Ramuan itu terdiri dari berbagai macam bunga dan tentunya sudah diberi mantra tertentu oleh Eyang Hanggareksa. Sinta merasakan aura yang aneh setelah mandi dengan ramuan yang diberikan oleh Bayu. Dia merasa tubuhnya begitu wangi dan lebih percaya diri. Malam itu Bayu mendatangi Sinta. Bayu terbelalak melihat kecantikan Sinta saat gadis itu menemuinya dengan dandanan yang begitu sedap dipandang mata. Hampir-hampir Bayu terhanyut dengan aura yang muncul dari dalam diri Sinta. Namun Bayu segera mengendalikan dirinya, kemudian dia memberitahu Sinta seluruh detail rencananya. Malam itu Sinta naik taksi menuju ke sebuah tempat hiburan malam di mana Karno biasa menghabiskan waktunya tiap akhir pekan. Memang Bayu dan Bondet telah memantau keseharian Karno hingga mereka pun tahu jika malam hari Karno sedang berada di sebuah tempat hiburan malam favoritnya. Taksi yang ditumpangi Sinta telah sampai di depan tempat hiburan malam tersebut. Sedangkan Bayu dan Bondet yang berkendara dengan motor Astra Grand telah sampai terlebih dahulu. Sinta menatap Bayu dan Bondet sesaat setelah dia turun dari taksi. Bayu memberikan isyarat kepada Sinta untuk segera masuk tempat itu. Kemudian mereka berdua mengikuti Sinta sesaat setelah Sinta masuk ke dalam tempat hiburan malam. Setelah sampai di dalam tempat hiburan malam tersebut, terdengarlah suara musik bertempo cepat yang diputar dengan keras. Banyak pula orang-orang yang berjoget dan bermabuk-mabukan di tengah cahaya ruangan yang remang. Bayu, Bondet, dan Sinta tampak keheranan dengan apa yang mereka lihat karena baru kali ini mereka masuk ke tempat hiburan seperti itu. Mas, ini aku harus bagaimana? Tenang, Sin, kami cari dulu orang itu. Sedangkan Bayu nampak mengangguk-anggukkan kepala dan mulai ikut berjoget. Melihat tingkah konyol Bayu, Bondet langsung menempeleng kepalanya. Bocah gedeng, kenapa kamu malah joget? Wedus. Soalnya musiknya enak banget, Dad. Tidak lama kemudian datanglah pria tinggi besar, berbadan tegap, dengan rambut cepak mendekati Sinta. Kedatangan pria itu tidak disadari oleh Bayu dan Bondet karena mereka masih saling berdebat saat pria itu mendatangi Sinta. Wah, dia datang, Dad, ucap Bayu sambil sedikit menyembunyikan wajah. Bondet langsung paham dan mengarahkan pandangannya kepada pria itu. Dia Karno, baik? Tanya Bondet berbisik. Bayu hanya membalas dengan anggukan kepala.
Terlihat Karno sedang menggoda Sinta. Sinta terlihat canggung dan beberapa kali menengok ke arah Bayu dan Bondet. Bayu dan Bondet memberikan isyarat-isyarat kepada Sinta agar rencana mereka tetap berjalan. Tidak lama kemudian terlihat Karno merangkul Sinta dan mengajaknya keluar tempat hiburan itu. Bayu dan Bondet yang melihat hal itu langsung bergegas mengikuti mereka. Terlihat Karno mengajak Sinta masuk ke dalam mobilnya dan kemudian si sopir Karno melajukan mobil tersebut pergi dari tempat itu. "Ayo cepat, kita ikuti mereka, Det," perintah Bayu. Dengan terburu-buru, Bondet menyalakan mesin motor Astrea Grand-nya. "Jancuk, ini motor malah nggak nyala-nyala, sialan," umpat Bondet sambil terus mengengkol starter motornya. "Waduh, keburu hilang mereka, Det." Setelah mengulang lagi beberapa kali, akhirnya motor tua itu pun menyala dengan lampu depan yang seketika mengeluarkan cahaya kuning. Kemudian keduanya bergegas mengejar mobil Karno. Ternyata mobil itu menuju ke sebuah rumah mewah di tengah kota. Tampak beberapa penjaga membuka pagar besar rumah itu dan mobil tersebut langsung masuk ke halaman rumah. Setelah mobil itu masuk ke halaman, pagar rumah itu langsung ditutup kembali. "Mereka masuk ke dalam halaman rumah itu, baik." Bondet dan Bayu berhenti tidak jauh dari rumah mewah tersebut. Untuk memantau situasi dari luar, terlihat beberapa penjaga berdiri di depan pagar itu. Sampai di depan rumah, Karno mengajak Sinta turun dari mobil, lalu merangkulnya masuk ke dalam rumah. Sinta sedikit takjub dengan rumah yang begitu mewah di depan matanya. Apalagi ketika dia masuk ke dalam rumah itu, Sinta dibuat tidak berkedip melihat interior rumah yang bak istana. Karno menuang minuman di 2 buah gelas kecil, lalu berjalan mendekati Sinta yang masih tampak takjub memandang isi rumah. "Ini untukmu, sayang," ucap Karno dengan lembut sembari memberikan gelas minuman kepada Sinta. Dengan ragu Sinta mengambil gelas di tangan Karno, kemudian Karno meminum minumannya sambil menatap Sinta, seolah dia mempersilahkan Sinta untuk minum. Sinta perlahan mendekatkan minuman itu di bibirnya. Dia bisa mencium baunya yang begitu kuat menusuk hidung. Sinta tampak tersenyum kaku ketika Karno menatap matanya. Lalu Sinta meminum minuman itu dan dia langsung menunjukkan raut wajah yang sangat aneh. "Sepertinya kamu baru pertama minum ya, Nduk?" Karno menertawai Sinta. Iya om," ucap Sinta terbata. Dia masih merasakan sesuatu yang tidak nyaman di lidah dan tenggorokannya. "Tidak apa, emang seperti itu rasanya minum. Nanti lama-lama kau akan terbiasa. Gimana? Kita mulai sekarang, Nduk?" tanya Karno sambil berjalan mendekat dan mencoba mencium bibir Sinta. Sinta menghindari ciuman dari Karno. Hal itu membuat Karno tampak sedikit kaget. "Kenapa sayang? Aku bau mulut ya?" Tidak om, aku lebih suka bercumbu di tempat yang tertutup om," ucap Sinta dengan canggung. Oh begitu. Kepolosanmu malah membuatku semakin menyukaimu. Atau jangan-jangan kamu belum pernah bercinta?" Sinta hanya terdiam, dia tampak bingung mau menjawab apa. "Oh begitu, aku paham. Baiklah, ayo kita menuju kamar kita sayang," ucap Karno lalu merangkul Sinta dan mengajaknya ke kamar. Sinta semakin deg-degan, jantungnya berdetak tidak karuan. Dia takut kehormatannya terenggut oleh Karno. "Mas Bayu, aku takut." Sedangkan di luar rumah, Bayu dan Bondet masih mengamati situasi. Berkali-kali Bayu menengok ponselnya menunggu kabar dari Sinta. "Duh, Sinta kok nggak ngabarin ya? Jangan-jangan dia sudah anu sama Karno. Sialan, kalau sampai Sinta diperkaos sama Karno, kakek sialan yang punya ide konyol ini bakalan aku habisi." "Sabar baik, kita harus percaya kepada Sinta. Aku yakin dia gadis cerdas dan berani. Kita tunggu saja sebentar lagi." "Jancok, aku udah gak sabar, Det. Kakek sialan itu juga dari tadi gak muncul. Aku panggil juga gak datang. Jangan-jangan kita cuma dibodohi sama dia." Di dalam kamar, Karno semakin tidak bisa menahan hasratnya. Dia menciumi Sinta. Ingin menangis rasanya di dalam hati Sinta. Namun gadis itu mencoba tegar dan berpikir jernih agar rencananya berjalan lancar. Kemudian Karno mendorong tubuh Sinta ke atas kasur. Karno langsung melucuti pakaiannya dan mulai menindih Sinta. Ketika Karno ingin membuka pakaian Sinta, Sinta menahan tangan Karno. "Bentar om, sabar ya, aku ingin bersih-bersih dulu biar tambah wangi," ucap Sinta mencoba untuk terlihat manja. Baiklah sayang, tapi jangan lama-lama ya." Lalu Sinta berjalan menuju toilet di dalam kamar itu. Di dalam toilet Sinta menghubungi Bayu. "Mas, sekarang..."
tulis Sinta lalu pesan itu dia kirimkan ke Bayu. Sinta kemudian menyimpan ponselnya. Dia menatap wajahnya sendiri di depan cermin. Dia menguatkan hatinya dan percaya bahwa Bayu tidak akan menjerumuskannya. Sinta perlahan melepas pakaiannya dan membalut tubuh polosnya hanya dengan selai handuk. Di luar rumah setelah mendapat pesan dari Sinta, Bayu dan Bondet segera bergerak. Mereka mendatangi para penjaga di depan gerbang rumah itu dan melumpuhkannya dengan mudah. Kini mereka mulai memasuki halaman rumah dan bersegera masuk ke dalam rumah itu. Belum sempat mereka sampai ke pintu, tiba-tiba dengan sangat cepat, datanglah sesosok makhluk tengkorak menggunakan pakaian kerajaan kuno, menyerang mereka dengan sabetan pedang yang cepat dan hampir tidak terlihat. "Awas Bayu!" teriak Bondet sambil menarik tubuh Bayu. Hampir saja kepala Bayu terpenggal oleh sabetan pedang yang secepat kilat menerjangnya. "Wah, itu tadi apa, Det? Sial, rumah ini dijaga makhluk gaib. Dan sepertinya sangat kuat dan juga cepat," ucap Bondet seraya mengeluarkan pedangnya yang dia bungkus dengan kain putih. Mata Bondet berkeliling ke sekitar dan tampak berkonsentrasi penuh. Tiba-tiba dari arah atas datanglah serangan cepat dan tajam. Serangan itu sangat cepat sehingga Bayu dan Bondet tidak sempat menghindar. Belum sempat keduanya bergerak, tiba-tiba sebilah pedang tajam sudah tepat berada di depan mata mereka. Di dalam rumah, Sinta perlahan keluar dari kamar mandi dengan berbalut handuk putih. Dia sangat ketakutan dan tubuhnya juga mulai bergetar, namun Sinta mencoba sekuat tenaga untuk tampak tenang. Mata Karno tampak terbelalak melihat tubuh mulus Sinta yang terbalut handuk. Dia bergegas ingin meraih tubuh Sinta, namun Sinta dengan cepat menempelkan ujung jari telunjuknya ke depan bibir Karno. "Kenapa lagi sayang?" rengek Karno sedikit kesal. "Om, malam ini aku ingin memberikan servis spesial, jadi aku ingin Om menikmatinya. Berbaringlah di kasur Om, biar aku yang memuaskan." Baik sayang, Om udah gak sabar nih," balas Karno dan langsung berbaring di kasur. "Om pejamin mata dong." Oke, baik sayang. Nih lihat, Om udah merem nih." Kemudian Sinta mengambil alat-alat yang sudah dipersiapkan oleh Bayu. Sinta menutup mata Karno dengan kain dan memborgol kedua tangan dan kakinya di ranjang. "Wah, Om jadi merinding nih," ujar Karno sesaat setelah Sinta memborgol tangan dan kakinya. Sinta lalu kembali mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Bayu. "Mas, sudah beres nih, buruan kesini." Sinta kembali ke kamar mandi dan mengenakan pakaiannya lagi. Dia sedikit gusar karena Bayu tidak kunjung datang. "Sayang, kamu di mana? Kok lama? Om udah gak sabar nih." "Bentar Om, bentar lagi aku datang." "Duh Mas Bayu kok lama banget ya?" gumam Sinta mulai gusar. Kemudian Sinta berjalan mendekat ke arah ranjang dan mendekat ke Karno. Sinta mengelus-ngelus dada Karno untuk mengulur waktu. Karno tampak menikmati tangan halus Sinta yang mengelus badannya. Di luar rumah serangan mendadak dari atas membuat Bayu dan Bondet terkejut. Mereka sudah terlambat untuk menghindar. Pedang makhluk tengkorak itu sudah sangat dekat. Bayu dan Bondet sesaat sudah hampir pasrah. Tiba-tiba kepala makhluk yang akan menyerang mereka terpenggal dan kemudian makhluk itu jatuh ke tanah dan hancur berantakan. Ternyata si Blacky pedang Bayu yang menebasnya. Pedang itu lalu berputar-putar di udara, kemudian turun dan menancap di tanah. "Kau menyelamatkan kami, Blacky. Kukira tadi si kakek peot yang menolong kami, ternyata kamu. Wah, mantap kau bisa diandalkan," ucap Bayu kegirangan. Bayu kemudian mendekat ke Blacky yang menancap di tanah, kemudian dia mencabut pedang itu dan memandanginya sambil tersenyum. Baik, jangan senang dulu, lihat itu baik," ucap Bondet dengan sedikit bergetar. Bayu menoleh ke arah yang ditunjuk Bondet dan kini nampaklah ratusan makhluk tengkorak berpakaian prajurit Jawa kuno dan menggunakan pedang berjalan mendekat ke arah mereka. "Waduh, gawat ini, Det. Bisa terlambat kita menolong Sinta," ucap Bayu sedikit panik. "Ya gimana lagi, mau gak mau kita harus bertarung," balas Bondet yang kini bersiap dengan pedang di genggamannya. Makhluk-makhluk itu semakin mendekat ke arah Bayu dan Bondet. Tidak lama kemudian makhluk itu telah mengepung Bayu dan Bondet dari segala arah. Bayu dan Bondet tampak sedikit panik di tengah kepungan makhluk-makhluk mengerikan itu. "Wah, gimana ini, baik? Mereka banyak sekali," ucap Bondet mulai panik. "Gak tahu juga, Det. Masa sih kita harus mati di sini?" Bondet tampak menyesal telah meminta saran kepada Bayu karena teman akrabnya itu tidak memberikannya saran yang berarti. "Kalian jangan bernafas. Mereka mendeteksi gerakan kalian dari nafas,"
Ucap suara Eyang Hangareksa yang tiba-tiba terdengar di telinga Bayu. "Det, tahan nafasmu, cepat." Bayu dan Bondet langsung menahan nafas. Mereka menutup hidung dan mulutnya dengan telapak tangan. Tiba-tiba tengkorak-tengkorak itu diam mematung dan tidak lagi berjalan. Bondet menatap Bayu dan memberikan isyarat untuk segera bergerak menuju ke dalam rumah sebelum mereka kehabisan nafas. Perlahan-lahan mereka berjalan keluar dari kepungan makhluk-makhluk itu. Namun belum jauh mereka berjalan, tiba-tiba Bayu kentut dengan suara keras. Bondet yang mendengar kentut Bayu langsung menunjukkan ekspresi kesal, seolah tidak habis pikir dengan kebodohan Bayu. Tiba-tiba seluruh makhluk itu menolehkan wajahnya ke arah Bayu dan Bondet. "Waduh, modar iki. Lari, Det!" teriak Bayu. Lalu mereka berdua lari tunggang langgang. Para makhluk itu pun melesat cepat mengejar mereka. Bayu dan Bondet berlari dengan cepat dan semakin dekat ke pintu rumah Karno. Bayu dan Bondet sejenak berdiri di depan pintu dan menatap para makhluk tengkorak itu yang melesat cepat menghunuskan pedangnya ke arah mereka. "Kau masuk duluan, Det. Aku ingin menahan mereka sebentar sekaligus mencoba kekuatan si Blacky." Bondet mengikuti perintah Bayu. Dia berjalan masuk ke dalam rumah sedangkan Bayu masih berdiri di depan pintu. Bayu berkonsentrasi. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menggenggam pedangnya dengan kedua tangannya. "Jurus angin topan membelai lautan," gumam Bayu pelan. Lalu dia memutar-mutar pedangnya hingga seketika angin bertiup kencang dan menerbangkan dedaunan juga benda-benda kecil di halaman rumah itu. Kemudian Bayu melesat dan menebas para makhluk tengkorak itu layaknya pusaran angin yang meluluh lantakan daratan. Gerakan Bayu sangat cepat. Kesaktian si Blacky pedang Bayu juga ikut menambah kekuatan dan kecepatan serangannya. Terlihat puluhan kepala makhluk-makhluk itu berterbangan di udara dan seketika makhluk-makhluk itu bertumbangan. Bayu kembali melesat ke depan pintu. Kini 3 baris terdepan makhluk tengkorak itu pun bertumbangan. Bayu menahan nafasnya agar makhluk yang jumlahnya masih cukup banyak di depannya tidak merangsek mendekatinya. "Gila, pedang ini sungguh gila, kekuatannya mengerikan," ucap Bayu sambil menahan nafas. Dia menatap sejenak para makhluk tengkorak yang kini terdiam di hadapannya. Kemudian Bayu masuk ke rumah Karno dan kembali menutup pintu rumah itu. "Beres, baik?" tanya Bondet di dalam rumah. "Aman, ayo buruan jalan. Keburu Sinta dibelah Duren sama Karno kalau kita terlalu lama." Mereka berdua kemudian melesat dan menuju lantai 2 untuk mendatangi kamar di mana Sinta berada. Di dalam kamar Sinta mendekati wajah Karno. Sinta meniup leher dan daun telinga Karno, sehingga seketika pria itu melenguh keenakan. "Om, aku buka penutup matamu ya, agar Om bisa melihat tubuhku yang polos tanpa busana." Iya, buruan sayang, aku sudah gak tahan." Perlahan Sinta membuka penutup mata Karno, namun tangan dan kaki Karno masih dibiarkan terborgol. Penutup mata Karno telah dilepaskan oleh Sinta. Karno mengerjap mata karena matanya belum beradaptasi dengan cahaya lampu kamar. Samar-samar terlihat mata Karno. 2 orang berdiri menatapnya. Saat pandangan matanya mulai jelas, Karno terkejut karena 2 orang di hadapannya adalah pria dan dia tidak melihat Sinta ada di situ. "Halo Mas Karno, pasti sudah nafsu banget ya. Aku juga gak sabar nih, ingin cepat-cepat menghabisimu," ucap Bayu dengan nada layaknya bencong. "Iya Mas Karno, kami siap melayanimu sampai kau menemui ajalmu," tambah Bondet sambil tertawa. Karno terkejut melihat Bayu dan Bondet di depan matanya. Bajingan kalian, bagaimana mungkin kalian bisa masuk ke sini?" ucap Karno dengan keterkejutan dan kemarahan. "Kamu gak perlu tahu bagaimana cara kami masuk ke rumahmu. Yang jelas kami akan menghabisimu, dasar banci. Aku masih sangat kesal terhadap perbuatanmu yang menghabisi warga Randu Gunting." "Sialan, kalian menjebakku. Gadis itu, ya, gadis itu akan aku cincang karena telah menipuku." "Urusanmu dengan kami, bukan dengan gadis itu." Kemudian Karno terdiam. Senyum kecil mengembang di bibirnya. Dia mulai tenang dan meremehkan Bayu dan Bondet. "Apa kau bilang? Ingin membunuhku? Ini leherku. Ayo, coba kalian tebas leherku kalau kalian mampu." "Aku jelas tidak akan menyerang lehermu, tapi yang akan kami serang ini," balas Bayu, lalu kemudian dia langsung menarik celana dalam Karno. Apa yang kalian lakukan?" "Suntikan maut, siap Net?" tanya Bayu kepada Bondet. Kemudian Bondet mengeluarkan sebuah bambu kuning yang ujungnya dibuat runcing.
Karena kata Eyang Hangareksa, bambu kuning dapat menetralisir kekuatan kekebalan tubuh Karno. Karno tampak panik. Dia tidak menyangka Bayu mengetahui kelemahannya. Kemudian dengan cepat Bondet menusuk pantat Karno dengan bambu kuning itu. Karno berteriak kesakitan. Dia berteriak sangat keras, namun Bondet tidak peduli. Dia masih terus mendorong bambu itu ke pantat Karno. Tidak lama kemudian sebuah bayangan berwarna merah keluar dari tubuh Karno. Itulah pertanda kekuatan kebalnya telah hilang. Karno pun kemudian pingsan. "Bayu, cepat penggal lehernya." Namun Bayu malah mengobrol dengan Sinta. Dia tidak memperdulikan teriakan Bondet. "Bay, cepat penggal dia." "Kamu saja Ndet yang bunuh dia. Aku malas melawan orang lemah." Kemudian Bondet mencabut pedangnya dan bersegera untuk memenggal kepala Karno. Belum sempat Bondet memenggal kepala Karno, tiba-tiba mata Karno terbuka. Dia secepat kilat menarik tangannya hingga borgol di tangannya terlepas. Melihat borgol di tangan kanan Karno lepas, Bondet mempercepat serangannya, namun dengan cepat Karno menahan pedang Bondet dengan tangannya. Kini kuku-kuku tajam tampak menghiasi tangan Karno. Karno tersenyum kecil sambil menatap wajah Bondet yang tampak terkejut dengan perlawanan dari Karno. Kemudian Karno menarik tangan kirinya hingga borgol di tangan kirinya juga terlepas. Karno langsung melayangkan cakaran yang tepat mengenai dada Bondet. Seketika kaos Bondet koyak dan dadanya terluka oleh cakaran kuku tajam Karno. Bayu terkejut melihat Bondet yang terhempas dan berdarah. "Bondet!" teriak Bayu sambil melesat mendekat ke Bondet. Kini Karno telah sepenuhnya lepas dari borgolnya. Dengan secepat kilat dia telah berdiri di depan Sinta dan langsung melayangkan cakaran ke wajah Sinta. "Mati kau gadis sialan!" Sinta tidak mampu menghindar. Terlihat kuku yang mengkilat tajam telah berada di depan matanya. Namun dengan cepat Bayu mendorong tubuh Karno hingga terdorong menuju jendela kamar di lantai 2 tersebut. Tubuh keduanya menabrak jendela kaca tersebut hingga kaca jendela itu pun hancur berantakan. Kemudian keduanya jatuh ke bawah hingga akhirnya terhempas di halaman rumah Karno. Bayu dan Karno jatuh terjerembab ke tanah. Bayu merasakan punggungnya sakit, namun belum sempat dia mengatur nafas, Karno melesat menyerangnya. Kini Karno layaknya seekor macan. Dia menyerang dengan posisi merangkak layaknya hewan buas. Bayu dengan cekatan menghindarinya. Bayu melompat ke atas kemudian mendarat dengan mulus di tanah. Keduanya kini saling bertatapan. Bayu memegang erat pedangnya dan menatap tajam ke arah Karno, sedangkan Karno yang berposisi mirip harimau juga menatap Bayu dengan tajam. "Aku tidak peduli ilmu kebal. Dengan ajian macan lodayaku, sudah cukup untuk menghabisi kalian." Seketika Bayu tertawa terpingkal-pingkal ketika dia mendengar ucapan Karno. "Ah, macan? Macan apaan itu? Macan kok ekornya ada di depan?" "Minimal pakai celana dulu pade, biar ekormu gak gondal-gandul." "Brengsek kau bocah ingusan," balas Karno penuh kemarahan. Karno melesat menyerang Bayu, namun Bayu menahan setiap cakaran Karno dengan pedangnya. Gesekan pedang dan kuku Karno terdengar layaknya dua besi yang beradu. Karno semakin mempercepat serangannya. Bayu terlihat keteteran mengimbangi kecepatan Karno. Tiba-tiba, cak, kuku Karno mengenai dada Bayu. Kaos Bayu langsung koyak dan dadanya mengeluarkan darah. Karno tersenyum lalu dia menjilati darah yang menempel di kukunya. Sedangkan Bayu tampak terengah-engah. Dia kelelahan meladeni kecepatan Karno. "Terima seranganku ini, Le," ucap Karno. Kemudian dia melesat lalu menghilang. "Ah, hilang?" Tiba-tiba, ayunan cakar Karno menerjang Bayu, namun Bayu masih bisa menghindar. Karno terus-menerus muncul dan menghilang. Bayu mencoba untuk lebih berkonsentrasi karena Karno menyerang di saat yang tidak terduga. Namun jurus Karno tersebut sangat merepotkan Bayu, sehingga beberapa luka didapati Bayu akibat jurus Karno terus-menerus menyerangnya di saat-saat yang tidak terduga. Bayu berpikir sejenak, kemudian dia melakukan gerakan berputar dengan sangat cepat sambil mengibaskan pedangnya sehingga debu di halaman rumah Karno berterbangan. Debu yang berterbangan seketika memenuhi halaman rumah itu, dan dari debu itu terlihat bayangan tubuh Karno yang melesat ke segala arah. Kemudian Bayu mengeluarkan jurus angin dingin membelah kabut untuk menebas Karno yang kini dapat terlihat di matanya. Dengan lesatan cepat jurus angin dingin membelah kabut, Bayu mampu menebas Karno hingga pria itu seketika jatuh terjerembab ke tanah. Karno tumbang di tanah dan sepertinya sudah tidak mampu bergerak lagi. Tidak lama kemudian terlihat Bondet dan Sinta berjalan mendekat ke arah Bayu. "Bagaimana, Bay?"
Dia mati? Tanya Bondet sambil melihat tubuh Karno yang terjerembab ke tanah. Sepertinya begitu, karena dia tidak mungkin bisa menahan seranganku tanpa ajian kebalnya. Bondet tidak menjawab dan masih menatap tubuh Karno yang tergeletak di tanah. Di mana Sinta, Det? Tuh, dia nunggu di sana, balas Bondet sambil mengarahkan jarinya. Bayu dan Bondet terbelalak ketika mereka tidak mendapati Sinta yang tadi menunggu di teras rumah. Mereka seketika menoleh ke arah tubuh Karno dan tubuh itu sudah tidak ada di tempatnya. Jangan-jangan, ucap Bayu dan Bondet bersamaan. Mas, tolong, teriak Sinta yang kini telah ditawan oleh Karno. Karno mendekap tubuh Sinta dan menempelkan kuku tajamnya di leher Sinta. Bayu dan Bondet kaget tidak karuan. Mereka lagi-lagi kecolongan. Sial. Kalian sudah pasti kalah. Kini aku akan membunuh kalian satu persatu, dimulai dari gadis ini. Sial. Bondet tampak berpikir mencari solusi untuk melawan Karno. Kemudian dengan perlahan Bondet mengambil sebuah bola di saku celananya agar tidak disadari oleh Karno. Baiklah, kalian akan menyaksikan gadis cantik ini aku kuliti wajahnya sampai akhirnya dia mati mengenaskan. Bersiaplah, kau gadis sialan. Sambil mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke wajah Sinta. Melihat hal itu, Bondet segera melempar bola di genggaman tangannya ke arah Karno. Dan dengan cepat bola itu melesat dan meletus di udara. Kemudian dari letusan itu mengeluarkan asap hitam pekat. Asap itu memenuhi pandangan Karno dan Sinta. Bahkan Sinta sampai terbatuk-batuk terkena asap hitam tersebut. Baik, giliranmu. Bayu memegang pedangnya dengan erat, lalu bersiap melemparkan pedang itu ke arah Karno. Sinta, menunduklah, teriak Bayu. Sinta segera menunduk dan seketika sebuah pedang melesat cepat menembus asap hitam pekat yang memenuhi halaman rumah itu dan jelek. Pedang itu menancap tepat di kening Karno. Seketika mata Karno terbelalak, darah mengucur dari luka di keningnya, kemudian dia ambruk dan tewas terbaring di tanah. Sinta dengan ketakutan segera berlari dan memeluk Bayu. Asap hitam perlahan hilang dan tampaklah Karno tewas mengenaskan dengan pedang Bayu tertancap di keningnya. Bayu dan Bondet tampak terengah-engah. Keduanya saling bertatapan, kemudian keduanya melakukan tos karena misi membunuh Karno telah berhasil. Sedangkan Sinta terlihat menangis terisak di pelukan Bayu. Bayu mencoba menenangkan Sinta dengan mengusap-ngusap punggungnya. Sudah, tenang dek, ini sudah berakhir. Kamu hebat dek, ini semua berkat keberanianmu, ucap Bayu menenangkan Sinta. Tidak lama kemudian asap putih mengepul di dekat mereka dan muncullah Eyang Hanggaraksa. Dari asap tersebut, kerja bagus anak-anak, ucap Eyang Hanggaraksa yang mendekat sambil memanggul karung. Bayu tidak menjawab ucapan kakek tua itu. Dia tampak sangat kesal dengan Eyang Hanggaraksa karena telah membuat rencana yang begitu beresiko. Kau seperti polisi India, kakak peot. Musuh sudah kalah, kau baru datang. Maaf nak, karena aku kan juga punya tugas tersendiri. Alah, tugas opo? Paling kamu cuma ngintip gadis mandi. Sinta tampak kebingungan karena dia tidak bisa melihat Eyang Hanggaraksa. Kalian bicara sama siapa sih? Tanya Sinta kebingungan. Kemudian Bayu mengusap mata Sinta dan membacakan mantra agar dia bisa melihat Eyang Hanggaraksa. Tuh, kami bicara sama kakak peot mesum itu. Dialah yang punya rencana konyol yang hampir mencelakaimu, dek. Sinta seketika berteriak ketakutan saat melihat Eyang Hanggaraksa dan kembali memeluk Bayu dengan erat. Gak usah takut, Sin, dia cuma kakek mesum, tenang saja. Jadi apa yang kau kerjakan, kek? Sehingga kamu tidak datang di saat kami kerepotan? Tanya Bayu lagi. Oh, tentunya pekerjaanku tidak kalah keren dengan kalian. Ini, kutunjukkan hasil pekerjaanku, balas Eyang Hanggaraksa. Kemudian dia menuang karung yang dia bawa di depan Bayu, Bondet dan Sinta. Karena penasaran, Sinta ikut menoleh saat Eyang Hanggaraksa menuang karungnya. Tiba-tiba Sinta berteriak keras dan ketakutan melihat isi karung yang dituang Eyang Hanggaraksa. Dari dalam karung itu menggelindinglah sebuah kepala. Kepala yang sangat dikenal oleh Bayu dan Sinta. Itu kepala Gianto. Hah? Gianto? Teriak Bayu penuh keterkejutan. Ya, aku telah menghabisinya sendiri. Jadi gimana? Aku tidak kalah dari kalian kan? Ucap Eyang Hanggaraksa dengan bangga. Ah, kau hebat kakek mesum. Bagus, kini musuh kita tinggal 3 orang lagi. Kita akan mendatanginya dan bertarung 3 lawan 3. Apa kalian siap? Teriak Bayu. Siap, ucap Bondet dan Eyang Hanggaraksa bersamaan.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.